Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, adakah salat sunat rawatib qabliyah isya? Hadisnya ada, tapi dhaif derajatnya, didhaifkan oleh para imam. Dhaif tentu tidak diamalkan. Yang ada ba'diyah, bahkan itu muakkadah. Qabliyah maghrib justru ada, bahkan perintahnya 3 kali kan. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Qabliyah maksudnya liman sya'a, bagi siapa yang mau. Perkataan liman sya'a menunjukkan ghairu muakkadah, tidak seperti ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kenapa rasanya susah membalas keburukan orang dengan kebaikan? Bukan rasanya ya, emang susah. Saya kira bukan rasanya, susah. Tentu sulit. Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ya. Karena rahmat Allah itu luas, maka tidak boleh kita putus asa. Mungkinkah kita berubah selama ini sampai kita umur 30 atau 35 tahun? Yang ada orang berbuat keburukan dibalas dengan yang lebih buruk, gitu ya. Tiba-tiba kita berubah karena ngaji, karena belajar, karena baca sunnah. Maka setiap kali ada orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Mungkinkah? Tidak mustahil, insya Allah mungkin. Dan yang banyak merubah sifat manusia, kelakuan manusia, kalau antum tahu apa selama ini, yang banyak merubah manusia, kaum muslimin, dulunya berangasan, sekarang santun, dulunya bakhil, sekarang dermawan, dulunya ahli maksiat, sekarang ahli taat. Yang banyak berubah apa? Ngaji sunnah, insya Allah. Dan banyak perubahan. Yang berbondong-bondong keluar dari perusahaan riba, yang mulai tidak mau lagi mencukur jenggot, itu anak-anak apa? Anak-anak ngaji, gara-gara ngaji. Ya. Sekolah di kampus jarang, ya, ngaji. Yang banyak merubah, insya Allah. Apa termasuk dosa kepada manusia ketika suami berbohong kepada istri? Ada kalanya berbohong itu boleh. Hal-hal kecil yang seandainya kita jujur kepada istri, malah istri sakit hati. Ya, baru nikah, istrinya apa misalnya dokter misalnya, ya namanya dokter sibuk belajar ya, nggak pernah masak. Baru nikah dapat seminggu, istrinya masak, pengen nyenengin suami, rasanya nggak karu-karuan. Ya. Nah, kita sebagai suami makan, ditanya oleh istrinya, gimana bang, enak ya? Kalau kita jujur, kasihan dia. Ya kita terpaksa bohong supaya dia senang, kan capek masak, tujuannya mulia, menyenangkan suami. Ya, dengan bohong-bohong, tauriah. Tentu tidak semua bohong seperti itu. Ada bohong yang tercela. Bohong ketika selingkuh misalnya, bohong ketika, ya pokoknya bukan hal-hal yang baik. Seseorang atas nama panitia tertentu memesan barang kepada kita, bolehkah kita
memberikan komisi kepada panitia. Tentu ada yang dikhianati. Ketika panitia itu kita kasih uang, ada yang dikhianati. Siapa? Ya misalnya panitia apa ya, DKM masjid lah, kan uang masjid itu, ya kan? Mungkin markup harga, misalnya harganya 1 juta ditulis 1,5, kan jadi bohong. Jangan, ya, jangan. Apakah pertemuan keluarga sebulan sekali dinamakan tahlil keluarga termasuk bid'ah? Iya. Terus isinya apa? Tahlilan begitu? Ya tentu bid'ah. Jadi bid'ahnya tahlilan itu selain dalam rangka ya tahlilannya itu sendiri. Ya. Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah berkumpul dalam satu tempat lalu baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Kalau agama ini boleh kita larang-larang sendiri, tidak harus mencontoh Rasul dan para sahabat, ya boleh-boleh saja. Kan agama ini tidak boleh larang sendiri. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnah-sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para sahabat. Maka tidak boleh. Kalau boleh, ya berarti bolehlah. Di hari ulang tahun kita sholat 2 rakaat. Tadi kita jualan, laku keras, bahkan habis jualan kita seumur-umur nggak pernah. Lalu kita sholat 2 rakaat. Jadi rusak agama ini. Kalau kita boleh beribadah tanpa nyontoh Nabi SAW. Kan hampir di setiap khutbah beliau ucapkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati terhadap ibadah yang tidak pernah aku contohkan. Karena ibadah yang tidak ada contohnya dariku, dari sahabatku, itu namanya bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat. Semua yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Jadi setiap kali kita melakukan ibadah mahdhah, ritual kata orang awam, kita harus bertanya, ini pernah dilakukan Rasul dan para sahabat atau tidak? Kalau iya, jangan ragu-ragu. Kalau tidak, jangan. Ya. Bolehkah mengepalkan tangan ketika berdiri saat bangkit dari sujud ketika sholat? Ini pemahaman tentang ajib. Ya, seperti Nabi membikin adonan. Pemahaman sebagian ulama seperti itu. Tapi ya itu tadi masih ada khilaf. Bagaimana sikap ibu yang mendapati anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga jarang memperhatikan ibunya? Ini nasihat untuk ibu apa untuk anak? Kalau nasihat untuk anak, ini luar biasa. Ini luar biasa. Anak yang seperti ini harus betul-betul dinasihati, bahkan istilahnya dijewer, diperingatkan. Bahkan insya Allah tidak berlebihan kalau saya katakan anak seperti ini tinggal nunggu saatnya untuk mendapatkan musibah dari Allah. Mungkin sakit yang tidak terduga-duga, mungkin celaka, mungkin bangkrut, mungkin kebakaran. Jangan main-main dengan ibu. Ini kalau nasihat untuk anak. Tapi kalau nasihat untuk ibu, satu kata, sabar. Ya. Doakan dengan kebaikan. Jangan pernah mendoakan dengan keburukan. Ya. Emosi, anaknya ditelepon nggak mau datang, malah main kemana lah, nggak penting, tersinggung, lalu ya Allah, bangkrutkan bisnis anak saya. Nggak lama, tapi ditahan ya. Jangan sampai ibu mengucapkan kalimat buruk seperti itu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum